Selamat berjumpa lagi. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama persamaan garis lurus bagian pertama dan bagian yang kedua. Nah, dalam video ini kita akan membahas persamaan garis lurus bagian yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat menentukan persamaan garis lurus yang gradiennya M dan melalui titik 0,0. Kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang gradiennya M dan melalui titik 0, C dengan tepat. Kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang gradiennya M dan melalui titik X1, Y1 dengan tepat. Dan yang terakhir, bahwa kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 dengan tepat. Nah, mari kita lihat materinya. Yang pertama, menentukan persamaan garis lurus. Nah, di sini Ibu sudah rangkumkan rumus-rumus untuk menentukan persamaan garis lurus. Jadi, dia berbeda rumus kalau gradiennya diketahui dan titiknya yang dilalui ada berapa, dan jenis titik yang dilaluinya. Nah, Ibu berharap bahwa rangkuman ini, rumus-rumus ini kalian bisa hafal. Jadi sama seperti di dalam video sebelumnya, bagaimana cara menentukan gradien, ada beberapa rumus di sana. Di sini juga ada beberapa rumus. Ibu sangat berharap bahwa kalian bisa menghafalnya dan juga bisa memahami penggunaan rumus tersebut di dalam menyelesaikan soal-soal persamaan garis lurus. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah persamaan garis lurus yang gradiennya M dan melalui titik 0,0. Rumusnya adalah Y sama dengan MX. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui 0,0 dan memiliki gradien 4. Maka, rumusnya tadi adalah Y sama dengan MX. Dari soal kita bisa ketahui bahwa M atau gradiennya adalah 4. Rumusnya Y sama dengan MX, gradiennya tadi kita sisa substitusikan ke dalam rumus. Jadinya Y sama dengan 4X. Jadi persamaan garisnya sama dengan Y sama dengan 4X. Gampang ya untuk bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Slide-nya agak lama karena ada rumus banyak di sana. Yang kedua adalah persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik 0, C. C ini adalah bilangan konstan ya. Nah, rumusnya itu Y sama dengan MX ditambah C. Contohnya, tentukan persamaan garis yang memiliki gradien 2 dan memiliki titik 0,1. Jadi ini melalui gradien M 2, kemudian melalui titik 0, C. C itu bilangan konstannya. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Dari soal kita bisa ketahui gradien atau M-nya sama dengan 2, kemudian C-nya sama dengan 1. Nah, rumusnya Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan 2X ditambah 1. 2X ditambah 1 dapat dari mana? Sisa kita substitusi yang diketahui tadi ke dalam rumus. Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Jadi, untuk menyelesaikan soal, kalian perlu melihat apa yang diketahui. Ketika kalian sudah melihat apa yang diketahui, lihat lagi rumusnya. Setelah itu, yang diketahui tadi sisa disubstitusikan ke dalam rumus. Yang berikut, yang ketiga. Ada persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,2 dengan gradien min 5. Jadi, gradiennya diketahui, kemudian dia melewati sebuah titik atau satu titik. Nah, dari soal kita bisa ketahui gradien atau M-nya sama dengan min 5. Ini adalah X1, ini adalah Y1. X1-nya sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 2.
rumusnya di atas Y dikurang Y1 sama dengan M dikurang M dalam kurung X kurang X1. Substitusikan tadi yang diketahui ke dalam rumus. Jadinya Y dikurang 2 sama dengan min 5 dalam kurung X dikurang 3. Selesaikan ini. Y dikurang 2 min 5 dikali X sama dengan min 5X. Min 5 dikali min 3. Min dikali min hasilnya positif. 5 dikali 3 adalah 15. Sisa kita pindahkan min 2 ke belakang, ke ruas sebelah ya. Y sama dengan min 5 ditambah 15. Di sini negatif sudah berubah menjadi positif. Persamaan akhirnya jadi Y sama dengan min 5X ditambah 17. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 5X ditambah 17. Yang berikut. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Jadi kalau dia melalui dua titik, rumusnya lain lagi. Dua titik itu adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya ini, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita perhatikan contoh. Misalnya ada persamaan garis yang melalui titik P dan Q. Kita disuruh untuk menentukan persamaannya. Jadi kalau dia melalui dua titik, maka rumusnya seperti ini. Kita lihat penyelesaiannya. Dari soal kita bisa ketahui, oh titik P ini adalah X1, Y1. Kita dapat nilai X1 dan Y1-nya. Titik yang kedua, Q. Dari titik Q ini kita bisa peroleh nilai X2 dan Y2-nya. Nah, apa yang kita ketahui tadi, kita sisa substitusikan ke dalam rumusnya. Jadinya, Y dikurang Y1, Y1-nya adalah min 5, per Y2, Y2-nya adalah 3, dikurang Y1, Y1-nya adalah min 5. X dikurang X1-nya adalah 4, X2, 9, dikurang X1, X1-nya adalah 4. Bisa kita peroleh Y negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Y tambah 5 per 3 negatif kali negatif, hasilnya positif. 3 tambah 5. Sama dengan X dikurang 4 per 9 dikurang 4. Oke, kita selesaikan. Y ditambah 5 per 3 tambah 5, 8. Sama dengan X kurang 4, 9 kurang 5 adalah 5. Sampai di sini, kita kali silang nih. 5 kita kalikan ke sana, 8 kita kalikan ke sini. Jadinya, 5 dikali dalam kurung Y tambah 5, 5 dikalikan ke sebelah ya. 8 kalikan ke sini, 8 dalam kurung X dikurang 4. Hasilnya adalah 5 kali Y, 5Y, 5 kali 5 hasilnya adalah 25. 8 kali X hasilnya adalah 8X, 8 kali 4 hasilnya adalah 32. Negatif 32 ya, di sini negatif. Hasilnya kita pindahkan ini 25 ke sana. 5Y sama dengan 8X dikurang 32 dikurang 25. 5Y sama dengan 8X dikurang 57. Min 35 dikurang 25 hasilnya adalah negatif 57. 5 sisa kita kasih pindah ke ruas sebelah. Di sini semua kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya ada ke ruas kiri ya. Jadinya adalah 5Y, di sini positif, jadinya adalah negatif 8X, di sini negatif, jadinya adalah positif 57 sama dengan 0. Nah, supaya dia menyerupai persamaan implisit, maka X-nya kita taruh di depan. Min 8X ditambah 5Y ditambah 57 sama dengan 0. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Tuh ya. Nah, sampai di sini supaya dia kelihatan cantik, X-nya tidak negatif, maka kita bagi atau kita kali semua ruasnya ini dengan tanda negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi, persamaan garisnya adalah 8X dikurang 5Y dikurang 57 sama dengan 0. Jadi, kalian boleh pakai yang ini yang pertama. Misal ada pilihan ganda, boleh. Sini kalau belum ada opsinya, rubah. Belum ada lagi berarti rubah. Oke, sampai di sini bisa dipaham ya. Jadi, itu Ibu sangat berharap bahwa kalian bisa belajar dengan baik, memperhatikan dengan baik tadi, dan ada beberapa rumus yang harus kalian hafal, kemudian supaya bisa menentukan di dalam soal, maka rumus itu harus lihat dulu apa yang bisa diketahui di soal. Nah, demikian bagian yang ketiga, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.